Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, siapa nih yang kalau lapar dikit itu langsung nge food atau bahkan langsung cari mie instan gitu? Gak apa-apa sih teman-teman. Soalnya itu kayak naluri manusiawi kita. Kalau lapar tuh makan gitu. Tapi kita sebagai umat muslim, kita tuh gak diajarin cuman sekedar kenyang, tapi kita tuh diajarin eh, bagaimana kita cara memakan makanan, apakah itu baik buat kita ataupun enggak. Soalnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan thayyib bagi halal yang thayyib yang ada di muka bumi. Kalau buat halal, aku percaya gitu. Teman-teman tuh lebih tahu eh, apa sih makanan halal, bagaimana sih makanan halal itu lebih tahu. Tapi di sini saya ingin lebih membahas tentang toib. Apa itu toib? Toib itu baik. Baik yang kayak gimana? Baik yang kayak bersih, bergizi. Jadi jangan cuman mikir makanan yang ngenyangin aja, jangan cuma mikir makanan yang enak aja, tapi kita tuh harus tahu makanan itu baik buat kita ataupun enggak. Nah, gimana sih makanan yang baik itu? Makanan yang baik itu makanan yang dampak ke tubuh kitanya itu baik. Buat tubuh kita tuh kita perlu memenuhi beberapa zat gizi gitu buat tubuh kita, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, serat, dan lain-lainnya gitu. Jadi penting banget buat kita mengetahui makanan yang baik buat tubuh kita. Setelah kita mengetahui baik, terus apa lagi gitu? Rasulullah SAW bersabda bahwa cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan makanan untuk sekedar menegakkan tulang punggungnya. Apa sih makna dari hadis tersebut? Yang saya maknai dalam hadis tersebut yaitu kita sebagai manusia itu gak boleh berlebihan dalam hal makanan. Bukan hanya makanan sih, dalam hal apapun kita tuh gak boleh berlebihan. Bahkan dalam ibadah juga kita tuh gak boleh berlebihan. Contohnya tuh kayak gini, sholat subuh tuh 2 rakaat, tapi teman-teman tuh ingin mendapatkan hal yang lebih. Jadi teman-teman menegakkan sholat subuh tuh 4 rakaat. Jadi gak boleh gitu teman-teman, itu gak baik gitu. Soalnya udah ada aturan-aturan yang menetapkan cara sholat. Lalu apa sih manfaatnya? Manfaatnya kita mengetahui makanan-makanan yang baik. Jadi teman-teman setuju gak kalau kita tuh udah dikasih amanat oleh Allah Subhanahu wa taala yang udah ngasih tubuh kita yang baik ini, yang baik gitu. Tapi teman-teman tuh malah makan makanan yang gak baik. Secara tidak langsung itu tuh kayak ngezolimi diri sendiri gak sih teman-teman? Kayak Allah tuh udah ngasih hal yang baik ke kita, udah ngasih tubuh yang baik buat kita, tapi kita tuh gak ngejaganya, kita malahan ngerusak gitu. Nah, gak boleh kayak gitu ya teman-teman. Jadi ayo dari sekarang kita tuh pilih-pilih makanan hal yang bergizi gitu, makanan yang baik buat tubuh kita. Jangan sampai kita tuh sebagai anak kos makanan yang instan terus, itu tuh gak boleh gitu, gak baik buat tubuh kita. Mungkin sekian aja dari saya. Ada sedikit pantun buat penutup pertemuan kali ini. Pergi ke masjid pagi hari, langkah ringan hati pun berseri. Jaga gizi bukan sekedar teori, itu pun bagian dari rasa syukur kita kepada Sang Ilahi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.